Oke, sebelumnya apakah sudah terlihat sama suara saya sudah terdengar belum, Kak? Udah. Oke, mungkin saya langsung mulai aja ya. Perkenalkan, nama saya Albayu Maradi dari Departemen Exploration. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari kulik emiten laporan keuangan analisis fundamental dari emiten Pegas atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Nah, sektornya itu di energi, subsektornya dia ada di oil, gas, dan batubara atau coal. Di sini Pegas itu secara outstanding atau jumlah saham yang beredar itu sebanyak 24,240 juta miliar. Nah, mungkin mulai dari harga saham, harga penutupan di 2023 itu sempat di 1.130 per lembar rupiah. Dan di 2024 dengan penutupan di harga 1.685. Dengan ini growth-nya itu sebesar 49,12%. Nah, di sini kita mempunyai akun yang pertama, pendapatan dari segi pendapatan. Oh iya, sebelumnya ini itu angka tersebut dalam bentuk dolar ya. Kursnya 16.157 sesuai dengan laporan keuangan di IDX. Akun yang pertama pendapatan tuh di tahun 2023 3,646 sekian miliar dalam satuan dolar. Nah, di 2024 mengalami growth sebesar 3,9% dengan 3,7 miliar sekian. Nah, di laba bersih ini juga dari segi pendapatan pun terlihat ya, dia bahwa pendapatan dia naik sebesar 3,9 dolar, dari laba pun ternyata dia mengalami kenaikan juga sebesar 22,06%. Dari segi asetnya pun penurunan, sebenarnya ini hal yang baik, aset penurunan yang baik, tapi mungkin saja ini tuh aset yang menyusut atau kenapa walaupun turunnya dikit, tapi dari kalau diperbandingkan dengan laba bersih yang meningkat ini 22,6% masih tergolong cukup lah, minusnya tidak terlalu jauh. Nah, sedangkan dari segi liabilitasnya juga 3,058 miliar sekian ke 7. Nah, dalam ini tuh liabilitas itu kan kewajiban atau hutang. Ini tuh campur dari jangka panjang dan jangka pendeknya. Nah, di 2023 mengalami penyusutan. Nah, artinya apa? Artinya penyusutan atau atas utang ini sudah dibayar atau berkurang gitu sebesar 10,28%, di mana hal ini tuh hal yang baik bagi perusahaan gitu ya. Selanjutnya ada equity. Equity itu 2,698 dolar di 2,698 miliar di 2023 dan mengalami kenaikan sebesar 4,71% di angka 2,826 miliar. 2 miliar, 826 juta. Nah, sedangkan aset lancarnya juga mengalami kenaikan di 6,06% dari 2023-2024, menandakan bahwa oke, berarti ini berhubungan dengan penambahan aset lancar. Oke, jadi intinya tuh ya, laba itu kan lebih naik, lebih besar daripada pendapatan, aset pun pastinya ikut naik jumlah asetnya, dan liabilitas jangka pendeknya itu terlihat dari perbandingan yang sebelumnya ini, liabilitas gabungan jangka pendek dan jangka panjang itu turun 10,28%. Nah, di liabilitas jangka pendeknya itu turun sebesar 21,82%. Nah, sedangkan ini saya buat sebagai tambahan karena di laporan keuangannya itu tidak ada inventory, yang dimana itu setara dengan ekuivalen untuk menghitung quick ratio yang nantinya. Oke, kita langsung masuk ke akun yang pertama. Rasio yang pertama, rasio profitabilitas. Di 2023 angka ROA itu di 4,2%, di 2024 ditutup dengan 5,3%. Ini tuh naik 25,54%, dan industrinya itu rata-rata 5,27. Jadi secara kasarnya itu tergolong sudah cukup baik karena standar idealnya itu di bawah 5%, karena artinya itu perusahaan sanggup menghasilkan return dari aset yang dimilikinya gitu. Sedangkan ROE itu sama, dia juga mengalami kenaikan. Nah, bedanya ROE dengan ROA itu dia sanggup menghasilkan dari
bukan dari aset, melainkan dari equity-nya. Dari 10,3% jadi 12%, di mana ideal industrinya rata-rata 12,79%, walaupun masih di bawah perbandingan industrinya, tapi tetap menjadi standar idealnya di atas 10%. Artinya ROA ini perusahaan ini tuh sanggup mengelola equity-nya untuk menghasilkan return dengan 12%. Di angka 12%. Nah, selanjutnya NPM atau margin laba bersih di 2023 sempat di 7,63% dan naik gitu sampai 8,96%, di mana naiknya 17,47%, sedangkan industri rata-ratanya itu 9,07%. Nah, ini tuh tergolong baik banget karena ROA dan ROE itu karena ROA dan ROE-nya itu tergolong baik dalam menggunakan modal aset dan equity-nya, jadi NPM pun selaras gitu. Jadi ikutan naik karena dia mampu menghasilkan laba bersih dari segi pendapatannya gitu. Oke, langsung masuk ke rasio yang kedua, yaitu likuiditas atau mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang dalam jangka pendek. Nah, di 2023 itu di 1,291, di mana liabilitasnya itu bentar. Oke, ini tuh rasio yang baik tuh di 1,5 sampai 2,5. Artinya kalau di selain dari itu cukup dipertanyakan atau diwaspadai lah gitu ya. Bahwa perusahaan itu berekspektasi nggak baik-baik aja gitu. Jadi di 1,291% ini, di sini tuh ada akun yang terkait bahwa liabilitas jangka pendek dan aset lancar itu lebih besar utangnya gitu daripada aset lancarnya. Sehingga kalau misalkan benar-benar asetnya itu dijual, itu belum menutup ke utangnya dia begitu. Nah, di 2024 itu mengalami kenaikan sebesar 35,65%, yang artinya di 1,751. Nah, dia tuh mengalami penyusutan yang namanya liabilitas jangka pendek. Jadi walaupun asetnya dijual seluruhnya itu, dia tetap masih ada lebihnya dan mampu membayari itu pasti utang jangka pendeknya. Jadi bisa dikatakan dari rasio ini aja itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa saham itu adalah liquid gitu. Nah, selanjutnya di quick ratio itu sendiri itu kan udah saya siapin juga. Ini sebagai pengganti kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, dan piutang usaha pihak berelasi. Nah, ini sebenarnya piutang ini tuh mengalami penurunan bahwa menjadi hal baik gitu. Jadi misalnya kita punya memberi utang gitu ya 1 juta terhadap teman kita. Nah, terus secara nggak langsung kita tuh punya piutang 1 juta. Nah, di tahun berikutnya ternyata piutang kita menurun. Nah, artinya udah seseorang itu udah ngebayar gitu, udah ngebayar kita. Jadi ini menurun itu hal yang baik. Jadi yang sebelumnya punya piutang 272 juta miliar dolar menjadi 223, artinya 50 sekian itu kurang lebih sudah dibayar gitu. Nah, di quick ratio ini pun sama, idealnya itu lebih dari 1. Jadi aset lancar yang selain inventory atau persediaannya itu dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Jadi walaupun asetnya itu aset selain inventory itu dijual seluruhnya, jadi tetap sanggup gitu, tetap bisa menutupi utang-utang yang ada. Dan yang ini deh, di 2024 tuh mengalami kenaikan di 1,559. Jadi semakin dari 2023-2024 tuh kita bisa lihat bahwa perusahaan ini tuh benar-benar udah liquid lah, karena quick ratio-nya aja dia nggak perlu ngebayarin lagi gitu, masih lebih banyak untuk menutupi liabilitas jangka pendeknya. Nah, oke, jadi bisa kita simpulin dari rasio likuiditas ini bahwa saham ini tuh benar-benar lagi liquid berdasarkan laporan 2023-2024. Nah, selanjutnya di rasio solvabilitas. Bentar. Oke, di sini ada 2, DER dan DAR atau debt to equity. Nah, yang pertama di 2023 itu di angka 1,13, di mana idealnya itu kurang dari 1. Nah, di sini tuh kita bisa lihat equity-nya itu 2,698 miliar dolar dan liabilitasnya 3,058. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa dia tuh mengalami minus gitu dari
melalui perbandingan equity dengan liabilitasnya. Jadi dia punya utang 3,058 sekian dengan equity 2,698 miliar sekian. Dapat rasionya 1,13, artinya setiap satu modal yang didapatkan dia berutang 1,13 gitu. Nah, sebaiknya dia kan turun ya. Dia walaupun turun minus 14,32% di 2024 jadi 0,97. Nah, ini tuh hal yang baik karena oke, bentar kita lihat. Dari sini kita lihat equity-nya itu jadi lebih besar daripada liabilitasnya. Jadi berbanding terbalik seperti yang tadi, yang equity-nya lebih rendah gitu. Jadi ini equity-nya lebih besar karena liabilitasnya yang menyusut gitu. Jadi solvable ya istilahnya. Boleh dari there itu bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa perusahaan ini tuh solvable. Oke. Selanjutnya langsung ke DAR atau debt to asset. Nah, di 2023 di 0,46%, di 0,46 itu artinya, nah dia tuh sama mengalami minus juga min 7,72%. Itu hal yang baik karena ideal. Nah, idealnya itu beda dengan yang tadi. Di sini tuh minus kurang dari 0,5 itu sesuatu yang ideal karena yang pertama liabilitasnya itu kan di 3,058 sekian karena dan asetnya itu 6,599 miliar sekian. Nah, dari hal ini tuh kita bisa tahu bahwa dari total aset 46%-nya itu adalah hutang dan 54%-nya itu adalah aset dia sendiri gitu. Jadi dikatakan solvable juga. Nah, di 2024 pun mengalami penurunan yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi dia secara aset dia naik dari 54 ke 57 gitu ya, karena dia tuh ini 43%-nya itu berupa liabilitas, sedangkan asetnya itu liabilitasnya tadi 2,744 miliar dan asetnya 6 miliar 415 sekian gitu. Jadi penurunan dari debt to asset itu adalah hal yang baik karena menunjukkan bahwa lebih banyak aset daripada utangnya gitu. Nah, kenapa 0,5? Jawabannya itu karena sebuah aset dan liabilitas itu minimal banget harus 50/50 atau 1/1 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini di bawah 0,5 itu sangat baik gitu. Dikatakan solvable. Oke, lanjut ke rasio pasar yang terakhir. Nah, di sini ada akun pertama yaitu EPS atau earning per share. Itu bisa dibilang laba per saham. Nah, di industri ini tuh rata-rata di industri yang sama itu 1,168. Nah, itu nggak ada standar idealnya ya karena semakin tinggi laba per saham semakin bagus gitu ya. Nah, di sini 2023 itu udah cukup baik karena udah melampaui rata-rata belum nih di 185 per lembar. Di 2024 mengalami kenaikan 226,24% nih. Nah, ini tuh laba per saham itu sesuatu yang dasar untuk PER atau BVPS dan PBV-nya untuk bisa mencerminkan harga saham, bagaimana harga saham di pasar. Nah, selanjutnya yang kedua ada PR atau price to earning ratio. Itu rasio yang membandingkan antara mana ya? Benar gak? Oh iya ya. Oh iya, nah harga saham dengan PR, price to earning, ya IPS-nya. Nah, jadi yang ngebandingin itu apa ya? Di industri itu kan standarnya bukan standarnya ya. Perbandingannya di industri itu 10,39. Nah, idealnya itu 10 hingga 20. Nah, itu mengukur seberapa mahal harga saham tersebut di tahun itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan harga saham dengan IPS-nya gitu ya. Jadi di sini tuh IPS-nya 6,10 dan 7,45. Nah, apa ya? Nah, kan
di sini kan jadi 185 ke 226. Nah, di sini tuh jadi otomatis meningkat juga 7,45. Artinya dia naik tuh 22,17% dengan rata-rata 10,39. Itu saham ini tuh saat ini di 2024 atau di harga 1.685 itu sangat under value atau benar-benar diskon, benar-benar time to buy, recommended to buy gitu ya. Nah, lanjut ke rasio selanjutnya atau book value per share atau nilai buku per sahamnya. Nilai buku per sahamnya itu diambil dari mulai dari industrinya itu sendiri 1.287 rata-rata dari perbandingannya. Nah, dia sempat dari 2023 ke 2024 tuh 4,71% naiknya dengan cara itu ngebandingin equity dengan jumlah saham yang beredar gitu ya. Jadi nilai buku suatu saham itu diukur melalui ekuitasnya dengan jumlah saham yang beredarnya. Jadi di sini tuh dapat 1.798,90 dengan mengalami kenaikan 4,71%. Jadi di nilai buku 1.883. Nah, jadi hal ini tuh nilai buku atau nilai wajarnya itu dapat 1.883, sedangkan di 2024 itu 1.685. Jadi itu mendukung rasio sebelumnya, yaitu di PER-nya itu di 7,45. Jadi benar-benar bisa dibilang itu diskon untuk harga 1.645 dengan kondisi laporan keuangan yang begini gitu. Jadi lanjut di rasio selanjutnya di PBV atau price book value. Nah, itu yang idealnya itu di bawah 1. Oke, jadi ini tuh ngukur antara dengan BVPS, nilai bukunya dibagi dengan harga itu tersebut. Jadi rasio yang tadi yang dibilang jadi semua hal ini tuh berkaitan ya. Nah, dari BVPS, untuk menghitung PBV kita perlu BVP harga penutupnya 1.130 dengan BVPS-nya atau nilai wajar pada saat 2023. Nah, di situ didapat 0,63 dan hal ini tuh mendukung banget karena under value banget karena ini rasionya di bawah 1. Di 2024 pun sama, dia tuh mengalami dari 2023 ke 2024 naik itu sebesar 42,4% dengan nilai bukunya 1.883 dan harga saham di penutupan 2024 itu sama dengan 1.685. Jadi di bawah 1 itu benar-benar selagi harga saham itu tidak lebih dari nilai bukunya itu benar-benar masih aman atau terbilang diskon. Nah, jadi kesimpulan akhirnya ya bentar. Jadi kalau misalkan dari overall keseluruhannya itu kinerja dari segi pendapatan, laba bersih, aset, dan penyusunan liabilitasnya itu benar-benar menunjukkan kondisi perusahaan yang sehat gitu ya, dan mengalami pertumbuhan. Nah, mulai dari piutang yang berkurang atau liabilitas yang menyusut dalam besar-besaran dan laba bersihnya yang ini apa sih namanya? Lebih yang besar gitu lah, 22,06% itu dibanding rasio-rasio yang lainnya. Karena struktur modal yang sehat, karena rasio utang yang menurun juga gitu ya. Dan valuasi pasar PGAS itu berpotensi menarik untuk investor jangka menengah dan jangka panjang. Karena kalau secara historis juga ini tuh 2023 2024 itu kan bagus banget dan under value di bawah nilai bukunya. Jadi menurut saya itu lebih cocok untuk menengah dan jangka panjang. Nah, di sini tuh menunjukkan juga perusahaan efisien, sehat, dan layak dikategorikan sebagai perusahaan energi negara yang solid dan fundamental yang solid gitulah. Dan cocok banget untuk jangka panjang. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Kak Dias.
Eee eee, Kayaknya karena kita ngambil data yang beda nggak sih? Soalnya aku selalu ngambil yang itu kan, yang PDF. Kalau kalian kan yang Excel itu kan. Yang itu dong sih, yang laba bersihnya itu agak beda angkanya, cuma nggak jauh sih. Jadi kayak koma belakangnya beda dikit. Tapi inti dari rasio keuangannya sama kayak yang aku kerjain juga. Terus penjelasannya udah lengkap banget. Terus ada penjelasan standar ideal. Thank you banget Albayu udah nge-share ke teman-teman nih dari standar ideal di sektor energi. Karena kan sebelumnya kita belum pernah bahas ada standar ideal kan di rasio ini. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu gimana nih Albayu, kalau standar idealnya tuh kamu dapat dari mana? Oke, sebentar. Jadi gini Kak. Benar, saya kasih contoh di mana ya? Di mungkin di yang dari tadi itu udah kejawab deh Kak. Kayaknya gini. Di kan di kan di DAR ini tuh mengukur di antara utang dengan bentar, mic saya udah nyala belum ya? Oh, udah. Udah. Jadi kan di dar atau ya di debt to aset itu di rasio solvabilitas mengukur bagaimana utang dengan perbandingan antara utang dengan aset. Nah, sini kita lihat jadi 3.058 bentar ya. 3 miliar 58 dengan 6 miliar 5,6 miliar 599 sekian. Nah, di sini tuh liabilitasnya tuh apa ya? Lebih rendah gitu dibandingkan 6 kok dibandingkan asetnya gitu. Nah, berarti itu kan menunjukkan bahwa 46 ya 46 dari 100% aset itu cuman 46% yang apa ya? Yang tergolong utang gitu ya. 46%-nya itu adalah utang, jadi 54%-nya itu adalah aset sendiri gitu ya. Jadi bisa disimpulin ya kalau misalkan di atas 0,5 itu saya asumsikan bahwa perusahaan itu ketergantungan gitu sama utang. Kan kalau misalkan ini lebih atau ya lebih dari 60% apa 70% itu adalah utang, jadi kan itu ketergantungan banget dan bisa aja gulung tikar gitu dari perusahaan. Jadi di menurut saya ini saya bikin sendiri 0,5 itu ideal banget karena gak ketergantungan utang itu. Kalau soalnya kalau udah 51 atau 0,51 aja itu udah menurut saya bahaya sih Kak. Di standar yang lain pun sama mengukur perbandingannya seperti itu Kak. Oke. Thank you Albayu, insight baru nih buat teman-teman juga. Jadi sebenarnya ada standar ideal gitu loh kalau misalkan kita ngitung rasio. Kita mau ngebandingin rasio keuangan saham yang ada di sektor energi. Kalau kita bandingin sama yang beda sektor itu beda lagi. Dan kayak nggak apple to apple sih. Karena kan kegiatan bisnisnya mereka beda gitu. Jadi kayak kalau misalkan eh, kalau kita ngebandingin angkanya di sektor energi segini kecil, kalau kita bandingin sama sektor yang lain kayak consumer good atau eh, yang lain tuh bakal beda juga karena lini bisnisnya beda gitu. Dari segi seberapa cepat mereka menghasilkan uang, perputaran asetnya juga itu berbeda gitu. Jadi ada standar idealnya sendiri buat rasio keuangan. Thank you, Albayu. Mungkin kita next aja kali ya ke fundamentalnya, ke cash flow. Oke, udah kelihatan belum ya share screen-nya? Oke, oke.
Bentar ya, bentar. Ya maaf ya guys, kita mau share screen dulu. Jadi malam itu kita mau bahas pastel analysis. Sama nanti di dalam itu karena pastel itu ada unsur environment, dia itu ngaruh juga sama ESG analysis gitu. Jadi ada dua analisis malam ini. Jadi semangat, semoga tetap melek meskipun besok kalian ada lomba atau mini class atau apa ya kalian? Mini class ya? Semangat semangat. Dari teman-teman sendiri nih udah pada tahu belum kita lingkup dari saham pegas ini tuh apa? Selain tadi kan Albayu udah ngejelasin di bagian oil and gas and coal gitu. Teman-teman ada yang udah punya insight belum sama perusahaan yang mau kita bahas? Belum, belum ke share screen. Oke, gimana nih guys? Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Kalian udah pada cari tahu dulu belum pegas itu? Nanti kalau aku bilang pegas, maksudnya perusahaan gas negara ya guys. Selain itu, teman-teman udah pada bahas apa nih? Sebelumnya udah pada cari tahu tentang pegas belum? Selain rasio keuangan.
Coba Syahrul deh, Syahrul. Ya Kak, baru baca sedikit doang sih Kak beritanya tentang ESG rating. Oke, mantap, mantap. Ini udah bisa ya? Udah, thank you. Oke, kita ke langsung ke slide berikutnya aja. Yap. Jadi guys, kita tuh malam ini mau bahas pestle analysis. Pestle analysis itu adalah sebenarnya pestle-nya itu sendiri adalah politik, P-nya, E-nya economic, S-nya social, T-nya technological, E-nya environment, sama L-nya legal. Nah, pestle ini itu adalah salah satu metode manajemen risiko yang digunakan buat apa? Untuk mengevaluasi lingkungan eksternal perusahaan dengan membagi peluang dan risiko menjadi faktor-faktor. Faktornya adalah pestle-nya tadi. Nah, sebenarnya tujuan kita menganalisis pestle itu buat apa? Rata-rata sebenarnya itu buat salah satu langkah strategi perusahaan untuk mengenali tren dan perubahan sejak dini untuk perusahaan itu tetap unggul dan siap untuk beradaptasi. Itu salah satu aksi perusahaan itu untuk proaktif terhadap faktor-faktor yang di luar dari kendali mereka. Terus dari yang kedua untuk mitigasi risiko. Perusahaan itu sendiri mengidentifikasi ancaman untuk perusahaan dia, ancaman eksternalnya dia untuk membantu untuk mencegah gangguan bisnis mereka. Terus juga dari peluang ekspansi. Kalau misalkan mereka mau ada rencana ekspansi, mereka memang perlu cari tahu dulu gimana kondisi pasar gitu, kondisi wilayah negara supaya bisa mendukung keputusan mereka untuk mengekspansi dengan cara yang tepat gitu, supaya nggak sia-sia dan berhasil langkah ekspansinya. Terus juga sebagai salah satu cara untuk bikin stakeholder itu percaya sama mereka. Kalau misalkan kita uh, serius mengembangkan perusahaan tersebut, stakeholder juga pasti mikir ini apakah perusahaan itu punya langkah-langkah untuk mempertahankan bisnis mereka lewat menganalisis pestelnya ini, analisis eksternal perusahaannya. Untuk apa? Untuk membuat si perusahaan itu tuh kelihatan siap gitu untuk menghadapi dinamika eksternal perusahaan tersebut gitu. Itu secara dasar pestle analisisnya. Boleh di next. Nah, variasinya sendiri sebenarnya ada banyak macam guys, jadi nggak selalu kayak cuma pestle doang. Tapi kalau misalkan teman-teman menganalisis perusahaan lain, itu juga bisa disesuaikan. Kalau misalkan Pegas ini sendiri kan dia memang ada pengaruhnya sama lingkungan, sama sama environment. Nah, itu pasti dia bakal hubungannya dengan pestle-nya tadi. Tapi kalau misalkan kayak ada beberapa perusahaan yang memang nggak mempengaruhi environment karena misalkan dia teknologi gitu, nggak ada yang sifatnya disruptif ke masyarakat ke lingkungan sekitar karena lini bisnis dia, kegiatan bisnis dia, itu mungkin aja nggak perlu menganalisis environment-nya. Lingkungannya mungkin lingkungannya juga bukan ngomongin tentang kerusakan lingkungannya, tapi misalkan lingkungan sekitar sebenarnya bisa juga kayak masyarakat sekitarnya gitu. Kebagian tata kelola perusahaan itu gimana terhadap masyarakat sekitar yang ada di lingkungan bisnis mereka kayak gitu. Nah, jadi variasinya itu ada banyak. Ini bisa disesuaikan sama perusahaan itu sendiri. Jadi kalian harus cari tahu dulu sebenarnya perusahaan ini tuh mempengaruhi dan dipengaruhi oleh apa gitu. Ini ada banyak macamnya, cuman beda aja sih, apa, awal mulanya. Misalkan kalau misalkan dia lebih dipengaruhi oleh sosial, pasti sosialnya yang paling pertama, terus sebelahnya teknologi, terus, economic sama politik gitu. Bisa juga kayak, long pass. Misalkan dia punya usahanya tuh lokal sama nasional, terus ditambah sama global factor, terus PES-nya itu politik, ekonomi, karena pasti umumnya semua bisnis di rata-rata pasti bakal ada unsur politik, ekonomi, sama sosial, sama teknologi umumnya. Tapi kalau misalkan lebih umum lagi sebenarnya politik, ekonomi, sama legal gitu. Boleh di next. Nah, kalau misalkan oh ya, aku kan belum disclaimer ya.
sama seperti kulik fundamental yang sebelumnya, kalau misalkan aku tidak bekerja di industri yang kita akan selalu bahas ini, belum sih, lebih tepatnya aku belum tahu next bakal ada di mana. Nah, energi apalagi gitu kan. Nah, jadi aku sempat baca buku juga tentang sektor energi, sebenarnya gimana sih sektor energi ini berjalan. Nah, ini yang aku dapat dari buku tersebut. Jadi sebenarnya pegas itu ada di dalam sub-industri oil and gas storage and transportation, dengan fokus utamanya itu dia di midstream dan downstream, artinya dia melalui pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi gas bumi. Jadi sebagai bagian dari rantai nilai gas, si pegas ini tuh sangat dipengaruhi sama faktor eksternal yang berkaitan sama pasokan, harga, permintaan gas secara global maupun domestik. Karena kan ada juga harga gas secara globalnya. Terus juga ada beberapa faktor yang jadi sensitivitas utama pegas itu ada sih volume transmisi dan distribusi gas, harga gas pengadaan baik yang internasional maupun yang negeri, terus juga kebijakan pemerintah kayak harga gas bumi tertentu atau HGBT, ada nilai tukar yang pasti semua perusahaan sih rata-rata pasti bakal dipengaruhi oleh kurs, terus tingkat konsumsi industrinya, fluktuasi di variabel yang tadi kita sebutin itu sangat-sangat berdampak langsung sama pegas terhadap pendapatannya dia dan margin perusahaan tersebut. Nah, kalau dari bullish driver-nya atau prospek yang mendorong perusahaan ini itu adalah tren industrialisasi, terus ekspansi pasar gas, termasuk pengembangan LNG dan beyond pipeline, terus juga sama financial gear-nya mereka, sama peran gas bumi sebagai energi transisi menuju energi yang lebih bersih. Nanti bakal aku breakdown lebih dalam di next ya. Terus juga pegas itu punya bearish driver-nya atau yang membuat tantangan lah, ancaman buat pegas itu kenaikan dari pengadaan gasnya, ketidakpastian kebijakan dari tadi harga gas bumi tertentunya, transisi ke energi baru terbarukan atau renewable energy, terus secara jangka panjang itu pasti bakal merubah uh, pendapatannya pegas. Terus fluktuasi nilai tukar rupiah, terus juga penurunan dari produksi gas domestik dan potensi pelemahan permintaan dari sektor industri. Nah, sebenarnya secara keseluruhan posisi pegas itu kan sebagai pemain utama ya di sektor energi infrastruktur gas nasional yang sebenarnya ini salah satu keuntungan strategisnya mereka, tapi perlu tetap adaptif sama dinamika kebijakan energi dan volatilitas pasar. Nah, kita bakal nge-breakdown lebih dalam lagi si analisis pastel pegas ini gitu. Boleh di next? Yap. Nah, yang pertama itu ada politik. Unsur politik itu secara general sebenarnya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri, regulasi yang dibuat sama pemerintah, keputusan politik kayak pergantian presiden itu sangat mempengaruhi langkah kedepannya Indonesia itu mau fokus di mana gitu, atau stabilitas kekuasaan yang bisa mempengaruhi operasi, strategi, atau risiko bisnis perusahaan. Contohnya nih guys, ada sebenarnya kita bahas poin unsur politiknya ini cuma 3 lingkup. Aku carinya yang oil and gas, itu sendiri pegas, terus ada power generation, sama renewable energy. Kalau misalkan dari oil and gas-nya itu sendiri, pertama ada kebijakan HGBT atau harga gas bumi tertentu ya. Jadi kebijakan pemerintah yang menetapkan si HGBT, kalau misalkan harga khususnya itu lebih rendah untuk sektor industri tertentu kayak pupuk, petrokimia, baja, dan lainnya itu tujuannya kenapa? Untuk mendukung daya saing industri nasional. Tapi dampaknya apa? Margin keuntungan pegas juga tertekan sama kebijakan pemerintah karena menjual gasnya itu di bawah harga pasar. Itu salah satu contoh. Nah, terus misalkan ada juga pembatasan ekspor LNG. Karena kalau nggak salah kan Indonesia mau mengutamakan yang domestik dulu gitu. Nah, ini kan salah satu tantangan untuk pegas itu jadi kayak pendapatannya nggak bisa lebih dari mendapatkan yang di domestik karena kan dia lagi disuruh domestik sementara yang ekspor itu lagi nggak dibolehin banget gitu. Porsi untuk mengekspornya itu lebih kecil dibandingkan di domestik gitu kan. Jadi salah satu hambatan untuk pegas itu mengekspansi ke pasar lebih luas lagi gitu. Terus ada juga RUU Migas. RUU Migas itu adalah rancangan undang-undang tentang minyak dan gas bumi yang belum disahkan sampai sekarang.
Jadi karena ketidakpastian hukum dari pemerintah ini bisa menghambat investasi dan nanti perusahaan kalau misalkan mau ngambil keputusan ke depannya tuh bisa terhambat karena kayak belum ada yang pasti RUU-nya aja belum disahkan gitu. Karena kalau misalkan salah langkah pastinya perusahaan bakal terhambat gitu karena kan ini kebijakan dari pemerintah gitu. Terus juga ada lifting migas. Lifting migas itu jumlah produksi minyak dan gas bumi itu yang siap dijual, pemerintah tuh punya batasan target lifting setiap tahunnya. Nah, kalau misalkan pemerintah ikut campur, sangat-sangat ikut campur dalam target dan atau teknis lifting ini bisa berdampak ke operasional dan pendapatan perusahaan migas. Kalau misalkan harusnya bisa menjual berapa banyak targetnya, tapi sama pemerintah itu dibatasin, otomatis kan pendapatannya juga nggak sebanyak itu gitu kan, nggak sebanyak yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Terus ada juga PSC, Production Sharing Contract, skema kontrak kerjasama antara pemerintah melalui SKK Migas dengan kontraktor migas. Contohnya di PSC ini, Production Sharing Contract, hasil produksinya itu nanti dibagi antara negara sama kontraktornya. Jadi kalau misalkan ada perubahan dalam skema PSC, misalnya soal bagi hasil bagi hasil atau pajak, itu bisa mempengaruhi keekonomian proyek migasnya mereka. Gitu. Terus juga ketergantungan sama BUMN. Banyak proyek migas dan infrastruktur gas itu bergantung sama BUMN, termasuk pegas ya, Pertamina dan PLN. Ini bisa memperlambat pengambilan keputusan karena proses antar instansinya itu birokratis banget pastinya gitu. Terus ada juga kebijakan transisi energi, ketergantungan sama hubungan bilateral ya dengan negara pengimpor. Nah, kalau misalkan hubungan antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor LNG, biasanya kayak Jepang, Korea, sama Cina. Itu bisa mempengaruhi volume kontraknya, harga ekspornya, dan stabilitas pasar secara internasional. Terus kalau kebijakan transisi energinya dari aturan atau program pemerintah itu bisa mendorong peralihan dari energi fosil yang kayak batu bara dan gas ke energi baru atau renewable energy yang bisa kalian dengar-dengar. Ini bisa menciptakan peluang iya buat pegas sebagai penyedia gas transisi gitu. Kalau misalkan dari power generation, aku jelasnya dikit aja karena emang ini kan kita mau bahas pegas ya guys ya. Dan pegas ini bukan di power generation. Itu misalkan contohnya PLN. Kayak dia kan PLN itu kan salah satu pembeli utama off-taker listrik di Indonesia. Semua pengembang energi termasuk gas dan EBT atau energi terbarukan itu harus menjual listrik ke PLN. Ini bisa menciptakan kita tuh bergantung sama PLN dalam hal pembelian dan kontrak. Terus ada juga net zero emission 2060. Ini salah satu komitmen Indonesia untuk mencapai nol emisi karbon bersih di tahun 2060. Untuk mencapainya pemerintah itu melakukan pengurangan energi fosil, tadi batu bara sama gas kayak PLTU, dan mempercepat penggunaan energi bersih termasuk gas alam sebagai transisinya. Terus juga JTP atau Just Energy Transition Partnership, ketergantungan sama pembiayaan luar negeri, kemitraan internasional contohnya sama negara-negara maju yang kan mereka menyediakan pendanaan dan dukungan teknis dari negara berkembang kayak kita Indonesia untuk mempercepat transisi ke energi bersih. Tapi pembiayaan itu bersyarat guys dan bergantung sama komitmen regulasi dan tata kelola. Jadi lumayan strict gitu. Nah, kalau renewable energinya ada ketidakpastian regulasi dan tarif EBT atau energi terbarukan tadi. Aturan tentang harga jual listrik dari renewable energy kayak PLTS, PLTB, dan sebagainya itu sering berubah-ubah atau nggak jelas. Pemerintah ini belum jelas mengatur regulasi dari harga jual listrik dari renewable energy gitu. Jadi investor sama pelaku industri itu belum ragu masuk ke industri tersebut. Terus juga perizinan dan hambatan lahan. Karena kan pembangunan dari proyek energi terbarukan itu kan sering menghadapi masalah kayak sulit dapat izin lokasinya, konflik lahannya, atau keterlambatan dari proses birokrasinya, karena kan pemerintah lumayan ribet ya guys ya. Terus terakhir ada ketergantungan sama insentif pemerintah dan pendanaan asing. Karena pengembangan energi terbarukan itu kan pasti lumayan besar, karena kita masih rata-rata masih butuh dukungan dari pemerintah kayak subsidi, tax holiday, dan dana dari luar negeri. Jadi kalau misalkan nanti ada insentif atau akses pendanaannya terbatas, otomatis kan proyek kita juga jadi terhambat gitu. Boleh di next. Nah, ini dia hasil analisis politik aku terhadap pegas.
Jadi sebenarnya intinya guys, pemerintah Indonesia itu masih memprioritaskan pemanfaatan gas bumi, masih ya guys, masih di gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk sektor industri dan pembangkit listrik sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional. Transisi energi nasional itu maksudnya apa? Maksudnya adalah peralihan dari energi fosil yang batu bara dan gas bumi ke energi bersih seperti surya atau angin. Nah, gas bumi ini jadi salah satu jembatan sebelum ke energi bersih gitu. Nah, menurut Menteri ESDM yaitu Bahlil menyatakan kalau seluruh konsesi gas akan diprioritaskan untuk domestik. Yang tadi aku bilang yang salah satu menghambat gas untuk ekspor. Jadi sebenarnya konsesi gas itu adalah izin untuk mengambil dan mengelola gas. Artinya gas yang ditemuin di Indonesia itu harus dipakai dulu untuk di Indonesia, bukan langsung dijual ke luar negeri. Sebenarnya ini adalah langkah yang baik ya, karena sebagaimana seharusnya memang apa yang ada di tanah air itu lebih baik buat kita dulu gitu kan, sebagai warga negaranya. Hal ini juga diperkuat sama rancangan di peraturan pemerintah RPP gas bumi untuk domestik itu sendiri, di mana DMO atau Domestic Market Obligation itu sebesar 60%. Jadi DMO itu adalah kewajiban menjual minimal 60% gas itu ke dalam negeri. Jadi industri kayak pegas dan PLN itu punya jaminan pasokan. Gitu. Nah, sebenarnya kebijakan ini tuh memberikan kepastian jangka pendek sampai menengah untuk gas sebagai subholding gas Pertamina yang mengelola infrastruktur distribusi gas nasional. Artinya, sebenarnya pegas ini tuh ibaratnya kurir gas nasional. Selama gas diprioritaskan untuk ke dalam negeri, bisnis distribusinya tuh masih aman dan stabil. Karena kan memang ya pemakaiannya lebih banyak kita gitu. Dalam konteks industrialisasi nasional, pemerintah juga mendorong hilirisasi dan efisiensi energi. Salah satunya tadi lewat pengembangan kawasan industri HGBT dan penetapan HGBT itu sendiri. Maksudnya hilirisasi itu apa? Hilirisasi itu adalah proses mengolah bahan mentah jadi produk jadi. HGBT itu adalah kebijakan yang bikin harga gas itu lebih murah khusus untuk industri yang penting-penting supaya biaya produksi mereka itu bisa ditekan gitu. Sesuai Kepmen dari ESDM nomor 76 dan 77 tahun 2025, teman-teman bisa dibaca juga sama yang ada di share screen. Nanti aku bantu jelasin, sebenarnya harga gas itu ditetapin di kisaran 6-7 US dollar per MMBTU. MMBTU itu apa? MMBTU itu adalah satuan energi. Harganya itu termasuk murah guys. Jadi 6-7 US dollar itu termasuk murah untuk 7 sektor industri strategis. Termasuk murah dibandingkan harga pasar. Sektor yang dapat diskon ini contohnya kayak baja, pupuk, petrokimia, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan daya saing industri. Tapi sebenarnya ini pastinya menekan margin pegas gitu. Karena harganya murah dibandingkan harga pasar gitu. Kalau bisa sebenarnya lebih untung perusahaannya gitu kan. Kalau dia bisa jual setara atau lebih dibandingkan harga pasar. Tapi kan kita sebagai masyarakat juga kayak berat ya, karena kan kita sebagai negara berkembang gitu. Terus padahal biaya beli gas dari hulu itu naik terus katanya. Selain itu subsidi energi yang diperkirakan sampai dengan kurang lebih 30 US dollar miliar per tahun itu bisa jadi salah satu beban buat APBN. Kalau misalkan subsidinya itu terus-terusan besar, bisa bikin negara itu susah ngatur keuangan mereka yang akhirnya insentif seperti HGBT atau harga gas bumi tertentu itu bisa terancam. Jadi ada plus dan minusnya gitu. Di sisi lain, komitmen pemerintah sama transisi energi itu menciptakan tantangan jangka panjang buat pegas. Artinya kenapa? Meskipun gas itu masih penting banget sekarang, tapi kedepannya itu pasti tren industri yang kayak energi bersih itu pasti bakal menggeser posisi pegas. Gitu. Kalau misalkan pegas tidak beralih ke energi bersih, ke energi terbarukan. Dalam peraturan pemerintah ESDM yang nomor 10 2025 ditetapkan peta jalan transisi, ada roadmap transisi energi, kayak ada rencana pensiun dini di PLTU batubara untuk menuju net zero emission 2060. Jadi pemerintah tuh lumayan serius gitu guys untuk net zero emission itu kan kondisi di mana emisi karbon itu bisa ditekan sampai 0. Meskipun ya nggak ada yang pasti sih guys. Sampai 0 yang agak nggak yakin sih. Pensiun dini PLTU itu artinya PLTU batubara itu bakal dihentikan lebih cepat dari yang seharusnya supaya bisa pakai energi bersih lebih cepat juga gitu. Nah, jadi komitmen ini tuh diperkuat sama JETS Energy Transition Partnership atau JTP
yang sekitar 20 miliar US dollar, serta target nationally determined contribution atau NDC Indonesia yang meningkat menjadi 43,2%. JDP itu adalah bantuan dana dari negara lain untuk Indonesia untuk pindah ke energi bersih. NDC itu janji Indonesia di forum internasional buat nurunin emisi gas rumah kaca gitu. Walaupun gas bumi itu masih dianggap sebagai energi transisi, tapi pegas itu tetap perlu nyesuaiin diri model bisnis secara jangka panjangnya. Kalau misalkan nanti mau mulai masuk ke energi terbarukan gitu, atau teknologi baru kayak hidrogen itu supaya bisa lebih relevan ke depannya dalam waktu lebih dari 10 tahun ya, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi tantangan hambatannya itu ya memang belum disahkan RUU EBT-nya. Energi baru dan terbarukannya itu belum disahkan dan belum jelas skema dari power wheeling-nya itu sendiri gitu. Nah, power wheeling itu apa? Power wheeling itu artinya jual beli listrik energi terbarukan lewat jaringan PLN. Nah, RUU EBT-nya itu paling penting sebagai regulasi yang mengatur energi terbarukan gitu. Terus jadi memang intinya belum sah, belum jelas gitu. Jadi perusahaan pun pasti bingung kalau misalkan mau merancang perubahan ke depannya gitu. Akibatnya munculnya ketidakpastian investasi, terutama proyek dari gas renewable, dan bisa jadi hambatan ekspansi pegas ke energi hijau karena semuanya abu-abu, nggak ada yang pasti, nggak ada yang bisa bikin mereka yakin untuk pindah ke energi yang lebih bersih. Begitu guys. Nah, teman-teman ada yang mau ditanya dulu atau gimana? Boleh, Syahrul. Oke Kak, saya izin bertanya. Menurut Kakak, kan di sini ada pendekatan pemerintah ya yang mengutamakan gas ini untuk kebutuhan domestik ya, yaitu sebesar 60%. Apakah ini bakal berdampak negatif nih terhadap potensi ekspor dan pendapatan PGAS? Menurut Kakak bagaimana Kak? Iya, pasti sih. Kalau misalkan kayak gitu, karena kan sebenarnya lebih untung ngejual ke luar negeri gitu. Tapi balik lagi kan pegas itu punya punya gasnya itu kan di Indonesia. Jadi kalau misalkan dia egois ingin keuntungan untuk dirinya untuk perusahaan itu sendiri, ya itu bisa dibilang nggak baik sih gitu. Tapi ya memang mempengaruhi pendapatan pegas ke depannya. Tapi sejauh ini karena belum pasti ya guys ya, sebenarnya pendapatannya pegas itu masih diuntungkan secara domestik sih tuh. Kayak ekspornya dia nggak terlalu besar sih kalau nggak salah. Kalau dari pendapatannya sendiri memang masih lebih pasti, ibaratnya kayak lebih pasti di domestik gitu, tapi memang lebih menggiurkan yang ekspor gitu sih. Oke Kak, terima kasih. Ya, ini Vivah mau nanya atau kepencet atau gimana? Oh, kepencet. Oke, aku next ya. Ya, body next ya. Nah, next kita ke unsur ekonomi. Kita agak cepet-cepet ya guys ya, karena masih banyak slide-nya. Nah, faktor ekonomi di pesta ini itu adalah pengaruh kondisi makro terhadap iklim usahanya, stabilitas perusahaannya, dan dinamika ekonomi yang jadi dasar utama perusahaan tersebut untuk nentuin arah strategi bisnisnya itu ke depannya bagaimana gitu. Contohnya memang salah satu sektor energi gitu, karena dia lumayan sensitif sama fluktuasi harga dan permintaan pasar. Nah, salah satu indikator utama yang pasti di semua perusahaan itu pasti PDB, inflasi, suku bunga, nilai tukar, atau kurs itu udah pasti. Itu nggak bisa diganggu-gugat, semua perusahaan pasti butuh keadaan ekonomi secara general lewat PDB, inflasi, suku bunga, dan kurs gitu. Terus juga ada harga komoditas energi. Ini tergantung sama sektor perusahaan tersebut ya. Kegiatan perusahaan tersebut karena ini pegas, karena dia melakukan bisnisnya itu di gas, ya pasti harga komoditas energi globalnya itu adalah gasnya, terus minyaknya gitu. Terus harga domestik
yang HGBT-nya dari pemerintah, terus ketersediaan infrastruktur dan permintaan industrinya, dan juga investasi energi transisi dan biaya energi terbarukan. Itu sangat mempengaruhi uang yang masuk dan uang yang keluar untuk perusahaan pegas itu sendiri gitu. Contohnya kalau misalkan secara general dari kayak pertumbuhan PDB-nya, inflasinya, suku bunganya, kalau misalkan pertumbuhan ekonominya tinggi, permintaan gas dari sektor industrinya juga naik, tapi inflasi dan suku bunganya tinggi, ini bisa menekan daya beli masyarakat untuk perusahaan tersebut gitu, untuk membeli barang perusahaan tersebut dan meningkatkan biaya operasional dan pendanaan perusahaan. Kalau misalkan kurs juga, kalau misalkan dia uang asing kayak US dollar, kalau ada pelemahan rupiah otomatis meningkatkan beban biaya impor dan menekan margin perusahaan gitu. Selain itu juga harga komoditas energi kayak tadi gas, minyak bumi, batu bara itu itu juga membentuk daya saing dan arah konsumsi energi nasional. Tadi HGBT juga berdampak langsung ke pendapatan pegas, terutama kalau misalkan biaya gasnya naik, tapi harga jualnya dibatasin sama regulasi pemerintah, otomatis ya pendapatan diterima sama pegas kecil gitu loh. Kayak tadi ada faktor lainnya itu ada ketersediaan infrastruktur gas, permintaan industri, kan nggak merata ya guys. Kalau misalkan Indonesia semakin merata infrastruktur distribusi dan transmisinya, otomatis semakin besar juga potensi pasarnya pegas. Terakhir juga investasi yang energi transisi, terus energi terbarukan, itu bisa mempengaruhi proyeksi jangka panjangnya pegas karena adanya persaingan dengan energi baru yang terbarukan itu semakin pasti sebenarnya ke depannya gitu. Boleh di next? Nah, ini dia implikasinya. Sebenarnya nggak terlalu banyak karena menurut aku yang paling penting aja gitu, yang jadi intinya, core-nya aja, itu dari stabilitas makroekonominya Indonesia tahun 2025 itu jadi salah satu fondasi penting untuk pertumbuhan sektor energi dan untuk pegas itu sendiri. Kondisi ekonomi yang stabil itu bisa bikin iklim usaha terutama sektor energi itu lebih kondusif untuk bertumbuh gitu. Teman-teman bisa dibaca juga dari sini supaya teman-teman nggak ngantuk dengerin aku ngomong terus. Teman-teman bisa fokus juga baca slide presentasi aku yang aku jelasin. Nah, untuk PDB-nya sendiri kan tumbuh dari 4,87% di kuartal pertama tahun 2025 dan diproyeksikan nanti ke depannya bakal sampai 5,4% maybe sepanjang tahun lewat didukung sama inflasi yang rendah lumayan 1,95% dan penurunan BI rate-nya 5,50% yang mendorong konsumsi energi dan investasi infrastruktur. Artinya kalau misalkan PDB atau pertumbuhan ekonominya naik, inflasinya rendah, suku bunganya turun, ini bisa bikin konsumsi energinya naik dan pembangunan infrastrukturnya itu berjalan. Gitu. Kalau misalkan nilai tukar rupiahnya ini bisa dibilang relatif stabil dari intervensi BI dan cadangan devisa yang kuat, jadi Indonesia mampu untuk meredam tekanan biaya impor dan utang yang berbasis dolar. Jadi kurs rupiah itu nggak banyak goyah ya karena Bank Indonesia itu lumayan aktif untuk menjaga pasar. Jadi biaya beli gas dan utang itu biaya untuk membayar hutang dalam dolar itu nggak terlalu berat gitu. Nah, untuk permintaan gas domestiknya sendiri itu tetap tinggi sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional. Gas bumi masih jadi andalan sebagai jembatan sebelum beralih ke energi terbarukan seperti surya atau angin. Kebijakan harga gas bumi terbarunya tadi tertentu HGBT-nya tadi 6-7 US dollar MMBTU. Jadi daya saing industri dan mendorong permintaan dari sektor kelistrikan serta rumah tangga. Jadi HGBT itu adalah harga gas yang dibuat untuk lebih murah di industri strategis dan sektor listrik supaya tetap kompetitif dan tetap bisa pakai gas gitu. Terus juga target volume dari PGN atau pegas ya, perusahaan gas negara tahun 2025 itu sekitar 917 BBTUD dengan realisasinya itu kuartal 1 sekitar 861. Ini menunjukkan salah satu tren yang positif dan mendukung konsolidasi pegas sebagai backbone dari distribusi gas nasional. BBTUD itu apa? Itu adalah satuan volume gas. Angka 861 dari targetnya 917 itu menunjukkan pegas itu masih kuat menjadi pemain utama di distribusi gas nasional. Gitu. Nah, tapi ada juga pelemahan dari harga komoditas global yang jadi faktor eksternal yang signifikan.
Kalau misalkan harga komoditas dunia kayak minyak, gas, batu bara itu lagi turun, ini bisa mempengaruhi ke pendapatan perusahaan juga gitu. Terus ada juga harga ICP. Harga ICP-nya sendiri itu sekitar turun ya guys, dari 74,29 US dollar jadi 65,29 barel per April 2025. Ini kenapa terjadi? Karena dipicu oleh perang antara Amerika dan Tiongkok, Cina, dan revisi dari pertumbuhan ekonomi global lewat IMF. ICP itu apa? ICP itu adalah harga minyak patokan Indonesia. Penurunan ini karena perang dagang tadi dan ekonomi global yang memang lagi melambat. Harga gas domestik juga terkoreksi di sekitar 6,5 sampai 7 MMBTU, sementara harga LNG dan LPG global itu tertekan mengikuti tren minyak mentah. Karena apa? Karena harga minyak turun, harga gasnya juga ikut turun. Ini bisa menekan pendapatan pegas dari segmen LNG dan LPG-nya. Meski biaya regasifikasi stabil, tapi margin usahanya LPG dan LNG itu tetap sensitif sama fluktuasi harga dan permintaan pelanggan kayak PLN. Regasifikasi itu apa? Regasifikasi itu adalah proses ubah LNG jadi gas biasa. Walaupun biayanya itu tetap, untung dari pegas itu bisa naik, bisa turun, tergantung sama harga dan seberapa banyak PLN itu membeli gitu. Terus menghadapi dinamika tersebut, pegas itu udah punya langkah guys. Strategi diversifikasi pasokan dan ekspansi LNG. Artinya pegas itu nyari lebih banyak sumber atau pasar gas supaya bisnis itu nggak tergantung dari satu sisi aja. Terus pemanfaatan infrastruktur seperti FSRU Lampung dan ekspor 7 kargo LNG ke Tiongkok ini salah satu langkah konkret untuk memperluas portofolio, meningkatkan ketahanan pasokan, dan menciptakan peluang pertumbuhan baru di tengah tekanan ekonomi global. FSRU Lampung itu apa? Itu adalah kapal khusus untuk simpan dan mengubah LNG jadi gas. Terus ekspor ke Cina juga nunjukin kalau pegas itu nggak cuma jualan di dalam negeri, tapi juga ekspor dan menambah pendapatan mereka gitu. Meskipun sekarang lagi ditekan sekitar 60% ya kan. Begitu. Nah, mungkin aku disclaimer dulu. Dari mana sih aku dapat data-data ini? Aku belum bahas ya. Jadi aku dapetin data-data ini, awalnya aku baca dulu annual reportnya mereka. Jadi ada tuh tinjauan makroekonominya, tinjauan industrinya. Nah, kita tuh mengacu pada yang perusahaan itu tuh dipengaruhi oleh apa gitu. Nah, dari situ kita cari tahu lagi di berita-berita terbaru gitu. Nah, kalau untuk sektor energi itu sendiri, kalau nggak salah ada salah satu web tentang tentang Indonesia Energi apa gitu. Aku nanti mungkin bisa share. Itu banyak banget kayak laporan-laporan tentang khususnya ngebahas energi gitu. Ngebahas energinya di Indonesia, ada kayak hasil studinya itu juga ada. Kalau nggak salah namanya apa ya? Aduh nggak ada lagi. Nanti kalau ada aku share ya. Terus juga aku ngambil dari eh, beberapa tuh aku pengen tahu secara global gitu loh. Kayak sebenarnya apa yang terjadi sih energi di global ini tuh aku baca juga dari artikel-artikelnya McKinsey. Rata-rata McKinsey itu yang paling lengkap sih punya. Yang terbaru-terbaru itu McKinsey punya laporan-laporan kayak gitu. Terus juga ada Deloitte, aku pernah dapet yang sustainability dan ESG, itu nanti kita bakal bahas ESG juga. Itu aku dapat dari Deloitte, McKinsey, sama berita-berita yang insya Allah terpercaya gitu ya. Itu sih kalau misalkan sumber-sumbernya gitu. Sisanya baca-baca dari berita sama laporan sustainability reportnya Pegas gitu. Oke, kita lanjut. Atau mau ada yang mau ditanyakan dulu nih? Kalian masih pada dengerin kan? Oke, Viva, nih Viva pencet apa bener nanya? Nah, kali ini bener aku mau nanya. Oke. Ini aku mau nanya itu di kayak kan tadi tuh di yang aku baca harga minyak itu kan turun ya kan.
jadi 74,29 dan per barel dari 74,29 ke 65 nyampe 65,29 per barelnya kan. Terus karena adanya ketidakpastian dari global, ini juga tulisnya AS dan Tiongkok gitu. Berarti bisa berdampak ke harga gas dunia dong berarti, karena kan ini juga ketidakpastian global, berarti kan bisa berdampak ke harga gas dunia. Terus masuk dengan si LNG dan LPG yang emang si pegas ini tuh emang bergantung gitu kan. Kalau misalnya harga jualnya turun, tapi biaya apa sih regasifikasinya tuh tetap, berarti margin si PGAS itu bisa makin tipis gitu kan. Nah, si PGAS ini gimana dong menghadapi fluktuasi dari si harga apa sih si komoditas globalnya itu kan bisa menekan margin bisnisnya gitu kan. Berarti itu dampak bagi PGAS-nya bisa diskonnya jadi nggak bisa investasi gitu kan, dan kelihatan dia ketergantungan pada subsidi. Nah, itu gimana menurut Kanada? Kalau menurut aku sendiri, sejauh ini aku belum baca, belum nemu banget sih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah inget, aku nggak inget sih langkah yang diambil sama Pegas gitu untuk tekanan dari pendapatannya mereka gitu ya. Tapi kalau misalkan ya kalau nggak salah aku belum nemu sih di laporan-laporan annual report sama berlanjutannya mereka gitu. Tapi kalau nggak salah ya guys ya, eh, kan sempat dibilangin kalau misalkan Pegas itu diversifikasi. Jadi eh, meskipun memang pendapatan paling besarnya Pegas itu emang diambil dari itu sih, dari LNG dan LPG itu juga kan. Tapi dia nggak cuma ngejual gas pipa, tapi juga LNG, terus juga bisa juga hilirisasi gas dan sebagainya. Jadi sebenarnya perusahaan Pegas itu gimana cara bertahannya, mereka itu pastinya diversifikasi guys. Jadi kalau misalkan di yang kegiatan yang A itu mereka lagi terhambat, mereka coba usahain maksimalin dana operasional itu diarahin ke yang lagi aman dan lebih bagus di kegiatan dia yang B gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan ada regasifikasi gitu kan ya. Kalau misalkan ada Pegas itu ditekan dari beban regasifikasi LNG, dia bisa aja negosiasi. Kalau nggak salah Pegas itu BUMN kan ya guys ya? Iya kan ya? Aku ini lagi lupa. Pegas tuh BUMN kan ya? Iya, Kak. Iya, Ya, iya ya, BUMN. iya. Pasti pemerintah itu bakal mengamankan anak mereka guys, karena ya memang kepemilikannya juga kan itu lebih banyak di pemerintah gitu kalau misalkan dia BUMN. Jadi pastinya pemerintah nggak mungkin pemerintah membiarkan tugas jatuh gitu. Keuangan itu sangat nggak mungkin sih, pasti bakal ditolongin sama pemerintah. eh, Terus eh, dari misalkan dia bisa aja ini jatuhnya kayak konsultan ya aku ya ke Pegas ya. Cuman kalau nggak salah gitu ya, kalau dari aku sendiri yang paling yang pasti bisa dilakuin sama Pegas itu selain nanti ditolong sama pemerintah karena dia BUMN, itu adalah diversifikasi usahanya dia, fokus eh, untuk menambah atau apa ya, menyeimbangkan pendapatan dia yang lagi turun di bagian sana itu, dia pasti bisa diversifikasi ke yang lain. Apalagi perusahaan gas itu lumayan perusahaan besar ya guys. Meskipun kalian mungkin gas itu gas gitu ya. Tapi sebenarnya di usaha-usahanya juga kalau aku nggak salah anak perusahaannya itu nggak cuma di gas sih, nggak cuma di gas minyak dan yang sangat-sangat sensitif gitu. Salah satu sektor yang sangat sensitif gitu. Itu enggak juga kok. Jadi
semakin kalian tahu, cari tahu lebih dalam, sebenarnya perusahaan itu tuh punya alternatif lain untuk menjaga stabilitas pendapatan perusahaan mereka gitu. Meskipun memang pasti kalau lagi main eh, apa ya, main salah satu apa ya, job eh, anak usaha yang utamanya itu lagi turun, memang pasti bakal secara ini ya, secara sahamnya juga pasti bakal menurun sih sebenarnya gitu. Tapi nggak akan yang kayak jatuh banget itu, kayaknya nggak akan sih gitu. Tapi sebenarnya ini case ya, aku pernah waktu itu SMGR itu kan sebenarnya juga BUMN nggak sih kalau nggak salah ya. Cuman itu jatuh sih, dan eh, kayaknya memang tergantung perusahaan itu sendiri untuk apa ya, langkah langkah terbaik yang mereka lakuin itu eh, sangat-sangat mempengaruhi ke pendapatan dia gitu untuk perusahaan tersebut gitu. Tapi kalau misalkan gimana cara Pegas gitu untuk mengamankan pendapatan dia itu, kalau nggak diversifikasi ya pasti ditolong sama pemerintah karena dia BUMN. Terus juga karena dia kan bagian dari Pertamina juga gitu kan. Salah satu main karakter di Indonesia juga sih gitu. Jadi pasti bakal nggak jatuh-jatuh banget lah gitu. Meskipun bakal miring gitu harganya. Cuman ya pasti ada up and down, tapi nggak akan kayak loss banget jatuh gitu, kayaknya nggak akan. Pasti karena balik lagi karena dia BUMN gitu. Pemerintah nggak mungkin diem aja sama anaknya. Karena BUMN itu salah satu yang disayang sama pemerintah gitu. Ya, apakah udah terjawab? Maaf banget ya, aku memang nggak menemukan itu sih kalau misalkan langkah dari Pegas kalau ada regasifikasi itu gimana. Kalau nggak salah tuh belum ada sih, karena ya masih awal tahun sih informasinya gitu. Mungkin kalau ada, kamu kalau mau cari tahu, ada konferensi persnya di Pegas tuh Investor Relation webnya. Itu mereka suka ngasih tahu apa sih bulan ini tuh Pegas lagi ngapain sih gitu, apa yang dilakuin dan sebagainya, itu dia laporan. Dia lumayan informatif banget sih menurut aku, karena banyak informasi yang bisa didapat sama kalian kalau kalian buka tuh Investor Relation Pegas, itu ada banyak informasi gitu. Nanti ditunggu aja kalau misalkan bulan ini ada, dia mungkin ada ngeluarin apa sih yang dilakuin Pegas untuk misalkan ada konflik, ada isu, ada yang membuat berita gitu, misalkan Pegas lagi turun dan sebagainya, itu pasti bakal mereka bikin konferensi pers gitu. Gimana, udah terjawab? Oke, makasih Kak udah. Iya, sama-sama. Oke, kita next ya. Boleh di next. Nah, next kita ke environment. Agak buru-buru ya, udah mulai jam 9 lewat nih. Environmental itu sendiri lingkungan sebagai faktor eksternal yang mencakup regulasi pemerintah, baik lagi regulasi pemerintah lagi, kondisi dari sumber daya alam itu sendiri, dan teknologi hijau yang mempengaruhi strategi bisnis Pegas dari luar. Pertama, ada transisi energi dan dekarbonisasi. Secara global itu jadi salah satu tekanan utama pemerintah Indonesia. eh, Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya udah nargetin net zero emission kan di 2060, yang artinya emisi karbon itu harus ditekan secara bertahap, yang bikin gas bumi itu diposisikan sebagai energi transisi lebih bersih dari batu bara, tapi bukan energi terakhir gitu. Jadi Pegas juga harus menyesuaikan strategi bisnis dengan tuntutan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari operasionalnya mereka ataupun emisi tidak langsung gitu. Terus juga perubahan iklim dan risiko fisik. Nah, perubahan iklim dan risiko fisik kayak bencana alam, cuaca ekstrim, dan gangguan infrastruktur energi. Kalau ada infrastruktur yang terganggu, distribusi gasnya juga bisa terhambat. Dan ini salah satu risiko yang paling nyata yang sangat diperhitungkan sama Pegas dalam manajemen operasionalnya mereka. Ada kok guys, kalau di laporan-laporan itu ada kayak risk manajemennya mereka, apa sih yang mereka lakuin kalau misalkan ada yang terganggu dan sebagainya gitu. Kayak uh, operasional mereka dia lumayan informatif. Terus
Oke, terus juga sorry aku off cam sebentar ya. Terus juga dari tekanan substitusi oleh energi terbarukan atau EBT, kayak surya dan angin itu mulai menjadi substitusi langsung bagi gas. Apalagi kalau misalnya harganya itu makin kompetitif ya guys, lebih menarik dan teknologinya itu lebih lebih berkembang. Artinya kalaupun gas nanti masih dibutuhkan sekarang, tapi pastinya mungkin akan tergantikan sedikit demi sedikit gitu, didesak secara jangka panjang sih 10-20 tahun ke depan gitu. Pegas juga menghadapi tekanan dari investor, lembaga keuangan, dan mitra global supaya memiliki strategi ESG yang jelas. ESG itu adalah Environmental, Social, and Governance Analysis. Nanti kita bakal jelasin. Nah, perusahaan itu sekarang bukan cuma dinilai dari laba, tapi juga tanggung jawab ke lingkungannya. Karena lumayan banyak sih sekarang masyarakat yang mulai memperhitungkan langkah perusahaan tersebut gitu ke lingkungan. Karena kan kalian tahu ya, yang kasusnya Raja Ampat itu kemarin itu salah satu bukti kalau misalkan Indonesia tuh masih melek akan menjaga lingkungan dan menjaga kekayaan alam Indonesia gitu. Terus juga kebijakan regulasi dan lingkungan hidup kayak limbah, polusi udara, dan air yang mengharuskan pegas itu harus mengelola dampak lingkungannya mereka lebih serius. Pengolahan limbah, daur ulang air, dan pengawasan emisi jadi komponen paling penting supaya tetap patuh dan bisa mempertahankan izin operasi. Nah, tapi ada juga isu yang mulai kayak perhatian global ya. Contohnya ada kayak ini guys, tekanan global sama emisi metana. Nah, gas rumah kaca yang lebih kuat dari karbon dioksida sebagai perusahaan gas itu harus ikut menurunkan emisi metana dari sistem pipanya, kilangnya, dan proses lainnya. Terakhir juga ada dorongan untuk menciptakan sistem energi yang tangguh dan adil. Artinya nggak cuma handal, tapi bisa diakses sama semua masyarakat secara merata tanpa membebani lingkungan. Ini salah satu tantangan yang paling serius sekaligus peluang untuk tegas mengembangkan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan inklusif gitu. By the next ke implikasinya. Nah, agak panjang ya. Sebenarnya ini ada di 5 poin, aku menjadiin satu aja sih, jadi 3 paragraf gitu. Kalau misalnya kalian mau lebih lagi dapat nilai plus, kalau nanti ada lomba dan sebagainya, bisa berparagraf gitu guys. Bisa lebih 1 halaman kertas, bisa 2 halaman kertas. Semakin banyak kalian menganalisis, itu semakin bagus. Tapi balik lagi jangan yang kayak semakin banyak kalian masukin kan kalian pasti bakal bingung sebenarnya intinya dia dipengaruhi sama apa, itu lumayan bikin bingung gitu loh guys. Tapi jadi ini aku ambil yang paling penting aja gitu. Nah, dari gas bumi itu kan masih jadi salah satu peran sentral di transisi energi nasional, di mana dijelasin di RUN revisi 2023 sampai 2024 dan RPPKN 2025. Suara aku kedengeran jelas kan ya guys ya? Nggak patah-patah kan ya? Kalau misalkan Kedengeran, Kak. Oke, thank you. Yang menyebut gas bumi itu masih menurunkan emisi hingga 40% guys, dibandingkan sama batu bara. Gas bumi itu dianggap tadi yang aku jelasin sebagai jembatan energi untuk menurunkan emisi lebih cepat dibandingkan pakai batu bara. Jadi sambil nungguin kita bisa pakai renewable energy, kita pakai dulu gas bumi gitu sebagai transisi energi gitu. Pemerintah juga fokus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kayak jaringan pipa Cisem atau Cirebon Cirebon Semarang kalau nggak salah. Dan distribusi LNG mini untuk daerah terpencil. Jadi Cisem itu ya proyek pipa besar yang bakal menghubungkan Jawa bagian utara. Sementara kalau LNG mini itu untuk suplai gas ke wilayah terpencil yang belum terjangkau sama pipa gitu. Nah, bagi pegas, hal ini tuh memperkuat posisi strategis sebagai tulang punggung infrastruktur gas nasional, memperluas pasar domestik, dan meningkatkan utilisasi aset jaringan transmisi maupun distribusi gas. Artinya proyek-proyek yang dibikin sama pegas itu makin dibutuhkan karena mereka lah yang urus infrastruktur gas di seluruh Indonesia dari pipa sampai distribusinya gitu. Terlebih ketika realisasi bauran energi EBT hingga awal 2024 itu masih stagnan sekitar 13-14% dan target renewable energy atau EBT 2025 itu diturunin sampai dari 23
sampai 17-19% dalam RPP Chem. Relevansinya apa ke gas bumi itu sebagai solusi jangka menengah semakin diperkuat gitu. Karena posisi energi terbarukan itu masih jauh dari target. Gas bumi itu masih jadi salah satu solusi yang paling realistis gitu untuk secara jangka menengah. Nggak terlalu kotor kayak batu bara, tapi juga bisa lebih siap untuk dipakai secara luas gitu. Nah, sebenarnya ini salah satu ruang tegas untuk memperluas bisnis mereka sembari mulai menyiapkan model yang lebih rendah karbon secara jangka panjang gitu. Dari sisi kebijakan iklimnya, menurut Perpres, Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 dan NDC kedua yang dirilis tahun 2024 itu menargetkan penurunan emisi sektor energi sebesar sekitar 314 sampai 398 juta ton di tahun 2030. Ini salah satu komitmen resmi pemerintah untuk menurunkan emisi sektor energi. Jadi NDC itu semacam janji Indonesia kan, tadi aku jelasin ke dunia internasional untuk seberapa besar sih emisi yang mereka bakal dikurangin gitu. Nah, menyikapi hal ini, Pegas itu mengintegrasikan teknologi namanya Carbon Capture and Storage atau CCS, serta sistem Measurement, Reporting, and Verification atau MRV ke dalam roadmap dekarbonisasi perusahaan. CCSS ini tuh adalah teknologi untuk menangkap, menyimpan emisi karbon supaya nggak lepas ke udara. Kalau MRV itu bantu Pegas untuk menghitung dan melaporkan emisinya secara akurat gitu. Nah, komitmen ini tuh nggak hanya untuk menunjukkan kepatuhan terhadap arah kebijakan nasional, tapi juga menjadi bagian dari transformasi bisnis Pegas untuk menjaga daya saing dan akses pendanaan hijau. Nah, pendanaan hijau itu apa? Dana dari bank atau lembaga keuangan yang khusus untuk proyek ramah lingkungan. Kalau misalkan Pegas punya inisiatif dekarbonisasi, menurunkan karbon, peluang untuk mendapatkan pendanaan itu bisa lebih besar gitu. Ada juga penerapan teknologi yang rendah emisi. Itu juga memperkuat posisi Pegas di hadapan stakeholder dan juga kepentingan global yang lagi mengedepankan prinsip ESG gitu. Selain karbon dioksida, tekanan terhadap pengurangan emisi metana juga meningkat melalui partisipasi Indonesia dalam Global Methane Pledge. Jadi metana itu gas rumah kaca yang lebih kuat dari karbon dioksida. Jadi si Global Methane Pledge itu adalah komitmen internasional untuk mengurangi emisi gas metana secara signifikan gitu. Pegas itu sendiri merespon dengan mulai nerapin sistem pemantauan emisi metana kayak secara real time, jalin kerjasama riset biogas sama BRIN gitu. Jadi Pegas tuh udah mulai kerja bareng sama BRIN untuk cari solusi berbasis biogas dari limbah organik gitu. Nah, inisiatif ini juga nggak hanya mendukung dari pelaporan emisi yang lebih akurat, tapi juga untuk membuka peluang diversifikasi bisnis berbasis energi terbarukan dari limbah organik gitu. Artinya selain ngelola bisnis gas bumi, Pegas juga ngembangin bisnis baru yang lebih hijau, lebih berbasis limbah kayak pupuk atau gas dari sampah gitu. Dan setelah dari itu, Pegas juga menunjukkan kepatuhan di regulasi lingkungan domestik kayak Permen SDM yang tadi 17 tahun 2021, Permen LHK tahun 2019 melalui pembangunan 15 SPBG, stasiun pengisian bahan bakar gas, serta program konversi taksi online ke BBG sepanjang 2024 ke 2025. Artinya konversi yang kendaraannya tuh jadi lebih ramah lingkungan karena pakai gas, bukan bensin. Gitu. Hal ini adalah keseriusan Pegas untuk memperluas segmen hilir gas sekaligus memperkuat peran untuk ekosistem energi bersih nasional. Artinya bisnis Pegas itu nggak cuma menjaga bisnisnya tetap jalan, tapi juga membangun yang lebih bersih untuk Indonesia, yang energi bersih yang lebih besar untuk Indonesia, gitu. Mau ada yang ditanyakan atau kita lanjut dulu? Atau udah pada ngantuk nih? Ini diem-diem ngantuk atau aku sendiri nih guys? Oke, tapi jangan pada ngantuk ya guys. Aku juga belum ngantuk kok ini. Oke, tadi kita bahas apa ya? Oke, next ke sosial.
Nah, ke sosial, presto. Nah, di unsur sosial sendiri itu adalah untuk mencerminkan kondisi makro lebih guys, kayaknya ini aku belum edit sosial deh. Sorry, sebentar. Ya, ini belum aku edit ya yang sosial, maaf banget. Ini kayaknya duplikat ya, maaf banget. Tapi aku bisa jelasin kan, bisa dengerin ya guys ya. Jadi sebenarnya faktor sosial itu adalah gimana dinamika masyarakat dari perilaku konsumennya, kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi bisnis pegas. Jadi konteksnya itu pegas harus perhatiin siapa yang mereka layani, gimana mereka bekerja dengan masyarakat, dan gimana perubahan sosial itu berdampak sama strategi usaha mereka. Salah satu aspek pentingnya itu adalah pertumbuhan penduduknya, urbanisasi yang mendorong meningkatnya kebutuhan energi di kawasan industri, kota-kota besar, sampai ke pemukiman yang padat. Kalau makin banyak orang pindah ke kota dan industrinya terus tumbuh, artinya permintaan gas juga ikut naik secara listrik, industri maupun rumah tangga. Gitu. Pegas juga harus menyesuaikan sama ekspektasi masyarakat terhadap energi yang bersih, aman, dan terjangkau. Jadi pasti kalian sendiri pasti sekarang lumayan sadar lingkungan. Jadi nggak cuma butuh energi doang, tapi juga pengen energi yang ramah lingkungan dan nggak terlalu mahal pastinya. Selain itu juga ada isu kesehatan, keselamatan kerja, ini maksudnya ke sosial guys. Maaf ya guys, jangan dilihat yang salah ini edit. Aku belum ngedit kayaknya yang ini. Jadi isu kesehatan, keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan itu masuk ke bagian sosial. Jadi salah satu sorotan masyarakat juga apa yang dilakukan sama pegas. Jadi nggak cuma ke pelanggan tapi juga ke karyawannya supaya mereka bisa bekerja dengan aman, sehat, dan ramah dan dalam lingkungan yang adil gitu. Nah, dari sisi sosioekonomi, kayak ketimpangan akses energi di wilayah terpencil, kemiskinan energi, persepsi masyarakat sama proyek infrastruktur gas juga perlu diperhatikan. Karena kalau misalkan gas itu belum sampai ke daerah terpencil tertentu yang tarifnya masih terlalu mahal, itu bisa jadi salah satu masalah sosial yang harus ditangani secara proaktif. Selain itu, pegas juga dituntut untuk aktif dalam pengembangan masyarakat kayak program CSR atau Customer Social Relationship ya kalau nggak salah, dukungan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat sekitar area operasional. Jadi nggak cuma berbisnis, tapi juga hadir dan berkontribusi di lingkungan sosial tempat mereka beroperasi gitu. Nah, dari keseluruhan faktor sosial itu bikin pegas perlu menjaga hubungan yang baik dan dengan seluruh kepentingan mereka, konsumen, karyawan, sampai masyarakat lokal, karena reputasi sosial perusahaan itu bisa mempengaruhi keberlangsungan bisnis secara jangka panjang gitu. Boleh di next? Nah, implikasinya apa? Implikasinya itu pemerintah lewat laporannya subsektor cara baca ya, FTKE tahun 2023-2024 dan dokumen rencana strategis transisi energi itu ada penekanan pentingnya perluasan akses energi untuk mendukung pencapaian SDG 7. SDG 7 itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang fokusnya tuh ke akses energi bersih dan terjangkau. Jadi pemerintah pengen semua orang, termasuk yang daerah terpencil, itu bisa menikmati energi dengan kualitas yang baik dan harganya itu murah gitu. Proyek dari jaringan gas rumah tangga, Jargas, pengembangan LNG mini, serta pembangunan pipa gas di wilayah 3T sebagai bagian dari agenda nasional untuk menjamin pemerataan energi yang berkelanjutan dan terjangkau ini. Wilayah 3T itu apa? Terdepan, terluar, dan tertinggal. Program ini tuh tujuannya apa? Untuk gas bumi itu bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, nggak cuma di kota besar. Itu bagus ya guys ya, pemerintah lumayan memikirkan rakyat kecilnya. Pegas juga sebagai subholding gas itu memainkan peran utama di eksekusi program ini karena dengan memperluas infrastruktur ke wilayah terpencil mendukung juga proses tadi just transition untuk memastikan pergeseran menuju energi bersih itu tetap inklusif secara sosial. Jadi ada penciptaan lapangan kerja yang hijau, pengurangan ketimpangan energi di daerah terpencil gitu. Terus juga kesadaran publik terhadap isu perubahan iklim kan tadi yang udah aku bilang, contohnya adalah Raja Ampat. Kemarin tuh rame banget ya guys ya, lumayan banyak yang repost dan banyak yang speak up gitu untuk Raja Ampat.
Nah, kesadaran publik ini tuh salah satu eh, apa ya, tuntutan buat perusahaan juga sih untuk bisa bikin energi yang lebih ramah lingkungan gitu. Nah, tuntutan terhadap contohnya ada juga tuntutan terhadap transparansi, tanggung jawab lingkungan, tadi untuk tidak merusak lingkungan sekitar bisnis mereka, dan pengurangan emisi itu jadi salah satu faktor sosial yang harus direspon oleh perusahaan energi termasuk pegas. Artinya pegas itu nggak cuma boleh ngambil untung doang, tapi juga harus bisa nunjukin kalau mereka itu bertanggung jawab terhadap lingkungan dan terbuka soal dampak kegiatan usahanya. Karena tidak mungkin tidak berdampak gitu guys. Mau sebaik apa bentuk perusahaan, tapi sebaik itu untuk kebermanfaatan untuk kita, tetap pasti ada dampak lingkungannya. Nah, gimana sih cara dia memperbaiki lingkungannya dia, itu yang kita lihat gitu. Nah, dari laporan CNBC tahun 2004 aku nemu menunjukkan pertumbuhan signifikan dari penggunaan kendaraan listrik atau EV, penggunaan biofuel, dan penguatan tren daur ulang energi serta bahan bakar yang berkelanjutan. Artinya apa? Artinya ada tren konsumsi energi yang mulai berubah. Jadi masyarakat tuh udah mulai lebih tertarik gitu sama penggunaan kendaraan listrik, bahan bakar yang lebih alternatif, yang lebih ramah lingkungan gitu. Nah, perubahan pola konsumsi ini juga mendorong pegas untuk memperluas portofolio bisnis mereka supaya mastiin kalau produk gas bumi mereka itu masih diposisikan sebagai energi transisi yang relevan, rendah emisi, dan fleksibel. Artinya gas bumi itu masih jadi pilihan, tapi bisa kita buatlah lebih bersih gitu, supaya nggak pakai batu bara lagi, bisa diandalkan, tapi juga bisa mendukung ke arah energi yang lebih hijau gitu. Harga energi yang lebih terjangkau juga jadi salah satu perhatian masyarakat pastinya gitu, karena banyak orang yang lumayan sensitif gitu. Nggak sih semua masyarakat yang sensitif terhadap kenaikan harga energi. Jadi pemerintah dan pegas itu harus hati-hati untuk menentukan strategi harga ke masyarakat. Kenaikan harga gas domestik juga dipicu sama penalti kontrak LNG, fluktuasi harga global, dan kebijakan pembatasan ekspor untuk menimbulkan resistensi sosial yang jika tidak disertai sama komunikasi risiko yang baik, artinya kalau misalkan harga gas naik, gara-gara hal teknis global, masyarakat bisa protes kalau misalkan nggak dijelasin ini kenapa bisa naik gitu. Karena kan kita taunya, oh harganya naik, terus kita yang ketimpah lagi, berarti kayak jadi semakin banyak pengeluaran gitu untuk mengakses produk tersebut. Tapi kalau misalkan perusahaan itu dan pemerintah itu ngasih tahu alasannya kenapa, maybe masyarakat nggak akan seprotes itu gitu kalau misalkan harganya naik. Terus CNN juga lewat ada konferensi persnya Kementerian SDM, mereka bilang perlu penyeimbangan keberlanjutan bisnis dan perlindungan daya beli masyarakat. Artinya bisnis energi itu harus tetap untung. Karena kalau nggak untung, perusahaan nggak bakal ngejalanin itu. Karena kan nggak untung. Siapa yang mau kerja capek-capek tapi nggak diuntungkan, nggak ada timbal baliknya, nggak ada feedbacknya untuk kita gitu kan. Tapi masyarakatnya jangan dibebanin gitu sama harga yang lumayan mahal. Jadi ada keseimbangan antara keuntungan perusahaan sama kemampuan masyarakat untuk membayar gitu, untuk mengakses produk tersebut. Jadi pegas itu sama pemerintah harus mengelola persepsi publik secara transparan supaya memperkuat peran pemerintah juga memperkuat subsidinya, insentifnya supaya harga energinya bisa tetap dijangkau, masih tetap terjangkau juga sama sektor rumah tangga dan industri kecil gitu. Boleh di next. Nah, next ini adalah unsur teknologi. Intinya apa? Intinya dari inovasi, perkembangan teknologi, sama strategi keberlanjutan bisnis, itu perusahaan tuh harus terus beradaptasi dengan tren digitalisasi, otomatisasi, dan teknologi hijau untuk apa? Untuk apa? Untuk perkembangan teknologi industri gas yang mungkin efisiensi operasional itu bakal lebih tinggi, gitu. Mulai dari pemantauan tekanan pipa secara otomatis, contohnya supaya pengelolaan distribusi energinya itu berbasis lebih terpadu. Artinya teknologi itu bisa bikin pegas lebih cepat kerjanya, bisa lebih aman, bisa lebih hemat biayanya. Gitu. Digitalisasi dan sistem informasi jadi kunci transformasi juga. Jadi kalau misalkan pegas itu bisa manfaatin sistemnya secara terintegrasi, big data dan internet IoT gitu untuk pemantauan asetnya, pencatatan emisinya, sampai ke analisis risiko, sampai ke real time-nya. Jadi itu bukan cuma catatan data manual doang, tapi kalau misalkan mereka bisa pantau lewat sistem yang satu sistem, itu bisa lebih akurat, bisa lebih cepat gitu. Kalau dari sisi R&D atau research and development-nya, pegas itu dituntut untuk terus menciptakan inovasi baru supaya menurunkan emisi gas rumah kaca, mengembangkan produk turunan gas, terus juga efisiensi energi jaringan distribusi.
Jadi R&D itu penting buat Pegas untuk nggak ketinggalan tren dan bisa bersaing di tengah perubahan yang cepat gitu guys. Terus juga ada teknologi energi dan lingkungan. Semakin penting karena kita tadi ada teknologi CCS, Carbon Capture and Storage, daur ulang limbah, pengolahan air, dan pengukuran emisi. Jadi buat Pegas, mengadopsi teknologi hijau itu bukan cuma kepatuhan, tapi juga strategi jangka panjang supaya relevan dan dipercaya sama masyarakat gitu. Tantangannya apa? Tantangannya adalah akses dan adopsi teknologinya. Jadi nggak semua wilayah sama mitra Pegas itu siap ngikutin kecepatan digitalisasi. Sehingga perusahaan itu masih harus nyiapin strategi pelatihan, integrasi sistem, dan investasi teknologi yang bertahap gitu. Nggak langsung bagus, nggak langsung naik berapa persen, 10% itu nggak. Jadi kita naiknya perlahan-lahan. Intinya ada langkah dari perusahaan tersebut gitu. Nggak instan, tapi ada edukasi, ada biaya yang harus dikeluarkan juga untuk investasi teknologi gitu guys. Supaya infrastrukturnya itu didukung dan pengolahan perubahannya juga bisa lebih bagus. Boleh di next? Nah, intinya guys sebenarnya nggak terlalu banyak ya kalau teknologi gitu. Aku juga nggak terlalu banyak dapet informasi tentang teknologi sih. Perkembangan teknologi itu jadi salah satu faktor strategis Pegas ke transisi energi nasional dan global. Artinya Pegas itu harus ngikutin tren, nerapin teknologi baru supaya relevan, kompetitif gitu dari energi fosil ke energi bersih. Tekanan regulasi karbon juga mendorong adopsi teknologi rendah emisi kayak tadi CCS, MRV, dan pemantauan metana real time. Sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Global Methane Pledge dan Roadmap Dekarbonisasi Nasional. Artinya CCS ini sendiri teknologi untuk menangkap menyimpan karbon dari emisi industri. MRV itu adalah sistem pengukuran dan pelaporan emisi. Jadi semuanya penting karena Indonesia tuh udah berjanji secara global kalau mereka akan menurunkan emisi termasuk emisi metana yang masih kuat saat ini gitu. Pengembangan infrastruktur modular kayak mini atau mikronya LNG, FSRU, dan konversi pembangkit diesel ke gas itu jadi salah satu solusi untuk memperluas akses energi bersih secara efisien, terutama di wilayah 3T. Nah, modular di sini tuh maksudnya adalah infrastruktur yang fleksibel, bisa digunakan di wilayah sulit dijangkau gitu. Begitu. Ini salah satu strategi elektrifikasi dan baur energi yang dicanangkan sama pemerintah. Jadi pemerintah tuh pengen sistem kelistrikan nasionalnya itu makin bersih, makin andal dengan kombinasi dari sumber energi, guys. Jadi gas itu masuk ke pelengkap sistem kelistrikan nasionalnya pemerintah yang lagi gitu, dicanangkan. Pegas juga mulai menjajaki potensi biometane dan hidrogen sebagai bagian dari diversifikasi energi masa depan. Terus juga memperkuat daya saing jangka panjang untuk target tadi net zero emission 2060. Nah, biometane apa? Biometane itu adalah gas dari limbah organik. Hidrogen itu jadi bahan bakar masa depan. Kalau Pegas bisa masuk ke industri ini, mereka bisa tetap relevan dan ngikutin tren dengan energi yang makin hijau gitu. Pemerintah juga mendorong inisiatif melalui insentif dan kebijakan energi bersih. Jadi bukan cuma inisiatif Pegas, tapi juga dari pemerintah gitu, dari negara lewat regulasi dan bantuan secara subsidi gitu. Dalam hal operasionalnya sendiri, digitalisasi lewat IoT, big data analytics dan sensor otomatis itu jadi salah satu keharusan gitu untuk meningkatin efisiensi distribusi dan transparansi pelaporan emisi. IoT dan sensor itu bisa jadi pemantauan secara real time. Big data itu bantu analisis pola konsumsi dan emisi, hasilnya prosesnya makin cepat, hemat, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, itu salah satu langkah penting untuk memperkuat daya saing dan respon terhadap tuntutan teknologi hijau. Supaya bisa lebih dipercaya sama investor, sama pelanggan, sama pemerintah gitu. Nah, meskipun teknologi ESS dan elektrifikasi itu berkembang, gas bumi itu masih tetap memainkan peran kunci sebagai bagian dari energi transisi. ESS itu apa? ESS itu adalah Energy Storage System. Jadi kayak baterai raksasa, katanya sih gitu guys. Meski ini penting, tapi gas tuh masih tetap dibutuhin gitu. Nggak mungkin langsung, udah nggak butuh sama gas gitu, nggak mungkin. Jadi intinya masih butuh, cuman udah nggak jadi yang utama gitu. Kalau bisa diganti, begitu. Pegas juga harus menyesuaikan strategi dengan mendukung konversi transportasi ke LNG, CNG,
dan mastiin gas itu tetap relevan. Dengan begitu, gas itu bakal tetap eksis, guys, bersanding dengan energi terbarukan. Gitu. Yuk, kita buru-buru boleh di next. Nah, aspek yang terakhir itu ada legal. Legal itu sendiri pengaruh dari kerangka hukum. Jadi nggak cuma politik tadi, kerangka hukum terhadap strategi dan keberlanjutan bisnis itu jadi salah satu kepastian bisnis di sektor energi, dinamika regulasi itu juga salah satu yang harus diantisipasi sama perusahaan-perusahaan di sektor energi dan pelaku usaha lain gitu. Contohnya apa? Ada kepatuhan terhadap regulasi energi nasional dan perizinan otomatis. Intinya kalau misalkan perizinannya mudah, cepat dan gampang, bisnisnya cepat jalan gitu. Dan jalannya lancar. Tapi kalau misalkan nggak patuh sama regulasi energi, perizinan juga sulit, itu pasti terhambat proyeknya. Ada juga kontrak dan sengketa internasional. Otomatis ini mempercepat atau memperhambat proyek tersebut. Gitu. Regulasi karbon dan perdagangan emisi juga kayak carbon pricing, carbon tax, carbon market itu jadi kewajiban global termasuk di Indonesia. Jadi kalau diterapin, Pegas itu harus siap mengatur ulang strategi emisi dan menanggung biaya tambahan untuk karbon yang tidak dikompensasi gitu. Ada juga standarisasi taksonomi hijau dan keberlanjutan green atau green regulation ya guys. Green regulation itu sendiri intinya tuh Pegas tuh pengen dapetin pinjaman dari bank internasional yang menerbitkan green bond. Jadi harusnya Pegas itu bikin bisnis yang memenuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan untuk dapetin dana green bond gitu. Yang diterbitin sama green bond gitu. Terakhir, stabilitas dan reformasi hukum di sektor energi juga sangat mempengaruhi iklim usaha. Kalau misalkan RUU Migas yang belum disahkan, otomatis ketentuan domestic market obligation yang tadi 60%, skema harga gas nasional semua itu bisa berubah dalam waktu singkat. Artinya Pegas itu harus fleksibel, punya strategi antisipatif terhadap perubahan hukum yang bisa berdampak langsung ke operasional dan model bisnis Pegas. Gitu. Boleh di next. Nah, intinya guys, Pegas itu harus apa? Harus menghadapi perubahan yang signifikan dalam regulasi kontrak internasional kayak tadi emisi gitu. Jadi banyak aturan di tingkat global yang langsung mempengaruhi Pegas gitu. Sekitar kita percepat aja ya guys ya, karena masih belum bahas ESG. Jadi intinya sekitar 33% kontraknya LNG global itu menyertakan klausul emisi atau carbon intensity clauses yang mengharuskan perusahaan itu memenuhi standar pelaporan karbon untuk menghindari penalti hukum dan kehilangan pasar ekspor. Artinya carbon intensity clause itu apa? Semacam syarat bahwa emisi dalam proses produksi dan distribusi LNG itu harus dilaporin, dijaga dalam batas tertentu. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh berlebihan. Kalau tidak bisa kena penalti atau kontraknya dibatalin. Contohnya apa guys? Contohnya adalah ini dari beritanya guys, sengketa arbitrase ekspor LNG sama Pertamina dan Gunvor yang mencerminkan pentingnya pengelolaan risiko kontraktual secara hukum. Jadi kasus ini tuh salah satu bukti urusan hukum dalam kontrak energi yang krusial. Kalau bisa nggak dikelola dengan cermat, bisa dibawa ke pengadilan internasional dan Indonesia bakal rugi besar. Gitu. Selain itu, Pegas juga wajib patuh sama regulasi domestik. Tadi DMO 60% ya kan. Tarif gas, izin distribusi yang dikelola sama pemerintah, diawasin gitu. Kedua, terus juga Pegas juga di bawah tekanan hukum. Tadi regulasi karbon, ya kan. Ada juga kan perdagangan karbon di Bursa Karbon IDX, Registri Emisi Nasional SRN juga dikelola sama KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi sekarang ada pasar karbon resmi di Indonesia, otomatis perusahaan tuh harus lapor berapa besar sih banyak emisi yang dikeluarkan. Mungkin juga harus beli izin emisi kalau melebihi batas gitu. Kebijakan ini pastinya akan menyesuaikan operasional perusahaan, prinsip keberlanjutan supaya nggak kena risiko reputasi atau biaya tambahan gitu guys. Terus juga ada revisi Undang-Undang EBT ya guys yang sedang disusun tahun ini. Juga salah satu hal yang memperkuat hubungan hukum untuk proyek energi bersih dan mempersempit ruang ekspansi ke gas bumi fosil, jadi ke
energi hijau. Balik lagi kita harus ke energi hijau gitu. Yang terakhir, risiko hukum dari pembiayaan. Jadi sebenarnya nggak hanya operasional yang terkena dampak hukum, tapi juga soal akses modal dan dana investasinya, guys. Jadi OJK itu kan udah ngeluncurin taksonomi hijau Indonesia yang tadi udah aku jelasin sebagai yang mengatur klasifikasi investasi keberlanjutan. Taksonomi hijau itu apa? Panduan untuk menentukan proyek mana yang dianggap ramah lingkungan dan layak untuk didanai gitu. Nah, proyek infrastruktur gas yang tidak memenuhi standar ESG itu bisa sulit memperoleh akses pendanaan dari bank dan investor institusional. Jadi kalau misalkan dikategorikan tidak cukup hijau, nggak akan dapat dananya gitu. Karena ini kan salah satu risiko nyata gitu di dunia keuangan. Karena pasti setiap proyeknya itu pasti bakal butuh dana tambahan gitu, guys. Terus juga sistem fiskal migas yang masih berat nih di posisi government take sekitar 82,7%. Sebenarnya menurut catatan SKK Migas itu jadi salah satu hambatan hukum struktural dan investasi hulu yang berimbas langsung ke lancaran pasokan gas ke pegas gitu. Government take itu apa? Government take itu adalah pendapatan negara dari bisnis gas, migas, minyak dan gas. Kalau porsinya terlalu besar, otomatis investor hulu jadi nggak mau masuk, akibatnya pasokan gas itu bisa terganggu gitu. Boleh di next. Nah, yang tadi aku jelasin itu adalah unsur pestel, guys. Jadi, karena kita bahas pestel, apalagi pegas itu energi, otomatis akan ada unsur ESG yang lebih dalam. Jadi ada analisis ESG. Intinya kita cepat aja ya, guys ya. ESG ini tuh termasuk dalam pestel sebenarnya. Tapi spesifik apa yang membedakan? Pestel itu eksternal, kalau ESG itu internal. Jadi, pestel itu analisis yang sama perusahaan itu dilakuin buat mengantisipasi risiko dari luar. ESG itu dari langkah perusahaan untuk langkah dia menghadapi pestel itu. Karena dia tahu ada ancaman dari luar, dia pikirin gimana caranya perusahaannya bisa bertahan lewat mereka menganalisis ESG untuk nunjukin kalau perusahaan mereka itu bisa bertahan dengan cara-cara ini gitu. Nah, ESG analisis itu sendiri, ESI-nya environmental, lingkungan, mirip-mirip intinya unsur yang di dalam environment-nya, sosialnya, governance-nya itu mirip sama pestel, bedanya point of view-nya aja, guys. Point of view yang dilakuin di ESG itu adalah langkah yang dilakuin sama internal perusahaan untuk menghadapi faktor eksternal gitu. Kalau misalkan ada regulasi yang menghambat, terus gimana perusahaan itu mengatasi tersebut? Itu yang dilakukan di ESG analysis gitu. Nah, ESG analysis itu rata-rata ada di bukan angka ya guys, tapi ESG analysis ini tuh rata-rata di laporan keberlanjutan itu ada. Kalian bisa baca juga di slide presentasi aku. Nah, sebenarnya intinya ESG itu jadi acuan penting buat ambil keputusan. Apakah bisnis ini layak didukung untuk jangka panjang? Apakah ada risiko tersembunyi? Nah, cara dia mau melakukan hal tersebut itu kan dia cari tahu dulu di pestel analysis gitu. Dia cari tahu dulu apa sih yang jadi ancamannya dari luar. Akhirnya mereka perbaiki secara internal perusahaan gimana caranya mengelola gitu. Secara jangka panjangnya begitu. Nah, tadi balik lagi intinya sama, cuman point of view-nya doang yang berbeda gitu. Boleh di next aja. Nah, how to generate ESG-nya. Sebenarnya aku belum pernah diajarin sama dosen aku gimana cara menghasilkan ESG rate. Aku juga nggak tahu. Karena aku nggak diajarin waktu itu. Cuman waktu itu aku sempat lomba dan itu ada masukin ESG rate itu aku ngambil dari Sustainalytics ini ESG rate Sustainalytics, kalian bisa cek di web Sustainalytics. Tapi mereka tuh punya kayak terakhir kali analisis tanggal segini tahun ini gitu. Jadi kayak nggak terlalu up to date banget belum. Jadi nggak semua perusahaan itu dapat rate yang sama di tahun yang sama dihitungnya gitu. Nah, kalau dari yang aku cari tahu sendiri sebenarnya kalau Sustainalytics itu ngitungnya dari 2 dimensi. 2 dimensi itu gimana? Lewat exposure paparan. Jadi kayak nilai nih seberapa besar perusahaan itu terpapar dari risiko ESG secara material. Penilaiannya lewat apa?
dipertimbangkan lewat faktor eksternal kayak industri tempat perusahaannya beroperasi, terus juga lokasi geografisnya, karakteristik model bisnisnya. Kalau misalkan contohnya Pegas ya, Pegas itu sebagai perusahaan energi yang punya exposure tinggi di isu lingkungan karena beroperasi di sektor gas. Otomatis yang kaitannya erat itu kayak emisi, limbah, dan penggunaan sumber daya alamnya gitu. Terus secara manajemennya juga dinilai nih sebagai perusahaan itu mengelola risiko ESG. Semakin mereka baik dan ada perlakuan khusus untuk mengelola risikonya, otomatis Pegas itu dinilai bisa mengatasi risiko ESG-nya mereka gitu. Lewat apa? Lewat biasanya sertifikasi ISO, penerapan sistem dekarbonisasi, terus juga kebijakan lingkungan, pelatihan K3, itu salah satu perhitungannya. Tapi aku sendiri nggak pernah menghitung guys, karena nggak diajarin juga sih. Maaf ya guys ya. Nah intinya risiko skornya itu ada dari negligible risk itu sekitar 0 sampai 9,99 atau 10% lah ya. Artinya risikonya tuh hampir gak ada atau minim banget. Jadi perusahaan tuh pasti bakal dianggap sangat unggul kalau dia punya risikonya tuh sekitar 0 sampai 10. Artinya dia mengelolanya tuh sangat baik gitu. Kalau low risk artinya 10 sampai 20 lah ya. Rendah tapi dia dinilai cukup baik untuk mengelola isu ESG. Meskipun ada ruang perbaikan. Medium risk-nya itu sekitar 20 sampai 30, sedang. Jadi biasanya terjadi perusahaan yang punya exposure tinggi tapi pengelolaan ESG-nya itu belum sebetulnya optimal. Terus juga high risk itu 30 ke atas ke 40. Risiko tinggi, artinya belum dikelola dengan baik dan bisa mengancam reputasi dan operasional perusahaan. Ada juga yang parah, cyber risk 40 lebih. Risikonya sangat parah dan sangat rentan terhadap isu ESG, artinya nggak dikelola dan belum menunjukkan upaya pengelolaan dari risiko ESG tersebut gitu. Boleh di next? Contohnya ini dia yang aku screenshot dari Sustainalytics. Nih yang aku bilang, jadi kalau kalian buka perusahaan Pegas itu mungkin last update-nya itu 2024 ya kan Desember. Kalau kalian ganti ke DSSA, itu mungkin perusahaan itu di analisisnya last update-nya beda tahun gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu apple to apple kalau kalian bandingin rate-nya. Itu karena mungkin update-annya juga beda tahunnya gitu. Nah, 20,2 berarti perusahaan Pegas itu termasuk medium risk, sedang, artinya exposure-nya tinggi, karena tadi kan mainnya di gas ya, di sumber daya alam. Jadi ESG-nya belum sepenuhnya optimal. Tapi sebenarnya Pegas udah lumayan perhatian gitu loh sama tadi kayak ada roadmap dekarbonisasi, penggunaan teknologi rendah emisi, program sosial. Program sosial sebenarnya semua perusahaan tuh harus melakukan itu ya guys, CSR. Dan juga ada sebenarnya kenapa masih termasuk medium karena dia masih belum sepenuhnya risiko keberlanjutannya itu belum sepenuhnya dikelola gitu. Terus boleh di next? Oke, terus intinya guys, environment itu secara gimana Pegas mengelola dampak lingkungan dari menurunkan emisi, menjaga kelestarian sumber daya alam, sampai mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih. Mencakup kayak Pegas itu ngurangin emisi karbon, kayak gas metana, karbon dioksida, dari operasionalnya, penggunaan teknologi rendah emisi, dan sebagainya. Itu salah satu lingkup environment-nya Pegas. Kalau misalkan dia melakukan inventarisasi emisi secara lengkap, dia melakukan pemantauan real time sampai ke mengembangkan energi alternatif kayak biometana. Ini membuktikan kalau Pegas itu nggak hanya mematuhi regulasi tapi juga berkontribusi sama keberlanjutan lingkungan. Kalau sosial itu gimana Pegas itu membangun masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, dan menciptakan tempat kerja yang adil dan aman. Artinya Pegas menjamin keselamatan kerja, menyediakan layanan psikologis, memastikan keterwakilan perempuan serta kelompok rentan dalam tenaga kerja. Terus juga governance, tata kelola. Jadi pentingnya sistem, struktur, dan nilai yang memastikan integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Jadi Pegas itu punya dewan pengawas guys, tim ESG, dan sistem pelaporan yang berstandar internasional, kayak GRI dan Sustainalytics gitu.
Fokusnya apa? Fokusnya untuk menghindari korupsi, menjamin kepatuhan terhadap regulasi, dan menjaga reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Lewat apa? Lewat ISO 37001 anti penyuapan gitu, atau whistleblowing system, punya pelatihan etika untuk seluruh karyawannya mereka gitu. Intinya environment, social, and governance ini diatur sama tegas secara internal, gimana perusahaan itu mengambil keputusan secara etis, terbuka, dan bertanggung jawab. Gitu guys. Untuk apa? Untuk membangun kepercayaan publik meningkatkan kredibilitas di mata investor dan menjaga kesinambungan bisnis di tengah tantangan eksternal. Begitu. Boleh di next. Nah, berhubung suara aku udah mulai habis ya guys ya. Teman-teman bisa baca. Nanti aku share PPT aku yang contoh implikasi environment, social, sama governance-nya yang dilakuin sama Pegas. Ini aku ambil datanya asli dari laporan keberlanjutannya tahun 2024-nya Pegas gitu. Jadi intinya ESG rate-nya dia 20,2, artinya medium risk, jadi masih belum optimal tapi cukup rendah. Masih dikelola tapi belum optimal gitu. Nanti teman-teman bisa baca juga di PPT aku, atau nanti aku mau juga kok share laporan keberlanjutannya Pegas, supaya teman-teman bisa belajar juga langsung seberapa banyak sih informasi yang diberikan sama perusahaan gitu lewat laporannya mereka. Begitu. Gimana nih udah jam 10, apakah masih pada melek nih? Aman, Kak. Yang lain gimana? Sebenarnya guys, kalau analisis itu sebenarnya nggak cukup guys dari jam 8 sampai jam 10 ya. Kalau mau dijelasin tuh bisa setengah hari karena aku ngerjainnya 2 minggu guys. Aku ngerjain itu sambil ngerjain laporan PKL aku sih karena udah mau beres juga dikumpulin. Jadi kayak lumayan bolong-bolong, cuman aku nganalisisnya dari lumayan sih 2 minggu. Dan kalau kalian baca lebih teliti, lebih dalam lagi, kalian pasti bakal paham sih, karena pasti awal kalian dapet informasi kayak bingung ini sebenarnya ngomongin apa sih Kak gitu ya. Kok kita ngomongin gas gitu kan. Kayak istilah-istilah baru, kalau kalian baca-baca ulang lagi dari yang aku jelasin, semoga kalian paham. Itu kalian bisa baca-baca lagi, nanti aku share gitu. Teman-teman bisa punya banyak waktu karena kan udah mau libur kan. Nanti teman-teman bisa baca-baca, kalau mau tanya-tanya juga boleh chat ke aku, feel free to ask. Aku open kok guys kalau kalian mau chat-chat kayak gitu. Terus kalau kalian mau nanya tentang lomba paper dan sebagainya itu bisa juga. Kebetulan aku juga lagi lomba paper sama teman-teman yang lain gitu. Gimana guys? Ada yang mau ditanyain? Boleh, boleh, boleh.